wabarakatuh. Semoga masih semangat ya yang masih belajar di rumah aja. Oke, kali ini saya akan mau bahas tentang teori asam dan basa. Seperti yang bisa kalian lihat, ternyata banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang bersifat asam dan juga yang bersifat basa. Aduh, lihat gambar ini jadi ngiler. Sebenarnya senyawa asam dan basa itu sudah biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma mungkin kita tidak mengerti apa sih bedanya gitu. Mungkin beberapa dari kalian ada yang biasanya makan bakso nih ditambah apa nih? Ya, ditambah cuka biar lebih segar gitu, lebih nikmat makannya. Oke, langsung aja kita bahas ke materi. Jadi kalau misalnya kita punya pemahaman bahwa senyawa yang bersifat asam itu rasanya asam. Iya, memang sifat senyawa asam itu adalah memiliki rasa yang asam. Contoh kalau di gambar ini kita bisa lihat jus lemon, kemudian pisang. Pisang itu kan juga ada sedikit asam-asamnya. Kemudian bagi kalian yang mungkin merasa ada penyakit lambung dan seterusnya. Nah, itu juga berkaitan dengan senyawa yang bersifat asam. Ternyata asam itu oleh beberapa ilmuwan didefinisikan sebagai berikut ya. Yang pertama, teori Arrhenius. Di sini kita akan membahas tiga teori asam dan basa. Apakah memang teori itu jumlahnya hanya 3? Jadi sebenarnya teori asam dan basa itu sudah berkembang ya, dan ada beberapa. Cuma yang biasa kita pelajari itu ada 3 ini. Jadi yang pertama itu teori Arrhenius. Jadi kalau teori Arrhenius, seperti yang sudah saya gambarkan di sini, pelarutnya atau zat yang digunakan untuk melarutkan adalah air. Jadi selain air, itu tidak dikategorikan di sini ya. Jadi memang harus berada pada bejana air. Jadi asam itu didefinisikan sebagai sesuatu yang menghasilkan H+. Kemudian basa itu adalah sesuatu yang menghasilkan OH- di dalam air. Coba misalnya begini. Di sini ada suatu bejana yang berisikan air. Ini air ya. Kemudian di dalam bejana tersebut ditambahkan di sini kita coba pakai HCl. Ini coba HCl ini ditambahkan ke bejana yang berisi air. Nah, HCl ini yang bentuknya padat, ketika di dalam air, maka dia akan berubah menjadi H3O+ dan Cl-. Nah, ini yang kita kenal dengan H+ itu. Kalau yang gambar, di sini gambarnya itu menjelaskan kalau yang kotak ini itu adalah H. Maaf, yang bulat abu-abu ini tuh H, yang ini tuh Cl. Yang ini itu adalah oksigen, yang ini adalah hidrogen. Kemudian ini adalah oksigen, ini adalah hidrogen. Ini Cl. Di sini kondisinya Cl-. Nah, begitu. Jadi asam itu adalah sesuatu yang menghasilkan H+ ketika dilarutkan di dalam air. Ini adalah contoh dari senyawa asam. Kemudian basa. Definisi basa itu adalah ketika di dalam air menghasilkan OH-. Saya contohkan di sini adalah senyawa NH3. Ketika NH3, ini N, ini H ya,
NH3 ditambahkan dengan air, maka dia akan menghasilkan spesies NH4+, ini adalah H, kemudian yang biru ini adalah N, dan OH-. Ini O, ini H. Jadi sesuatu yang menghasilkan OH- itu disebut dengan basa. Begitu. Ini kita sebut dengan senyawa asam. Ini kita sebut dengan senyawa basa. Oke, paham ya sampai dari sini? Jadi sesuatu yang menghasilkan H+ itu disebut asam, dan sesuatu yang menghasilkan OH- itu disebut basa oleh teori Arrhenius. Coba kita ke teori selanjutnya. Yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Di dalam teori ini, asam itu adalah sesuatu yang memberikan H+ atau mendonorkan protonnya. Ini tadi ya, seperti yang sudah kita bahas bahwa H3O+, ini adalah H+. Nah, di dalam teori Bronsted-Lowry, H+ ini yang memberikan H+ disebut dengan asam. Kemudian yang menerima H+ disebut sebagai senyawa basa atau akseptor elektron di sini. Nah, tanda-tandanya gimana melihatnya? Tanda-tanda untuk melihat apakah senyawa tersebut asam atau basa. Biasanya kalau senyawa asam itu ada H+-nya. Kemudian kalau senyawa basa ada PeB atau pasangan elektron bebas. Nah, kita coba cari tahu lebih lanjut. Nah, ini saya berikan contoh yang sama ya, HCl juga. Tadi kan yang Bronsted-Lowry saya berikan contoh HCl dan NH3. Nah, ini juga saya akan berikan contoh HCl dan NH3. Kenapa saya berikan contoh yang sama? Biar kalian benar-benar bisa paham membedakannya. Jadi misalnya saya bisa saja mencontohkan NaOH. Tapi nanti saya khawatirnya kalian akan membayangkan bahwa NaOH itu adalah basa menurut Arrhenius gitu. Jadi saya samakan contohnya biar kalian bisa memahami. Ini saya contohkan dengan HCl ya. Ini adalah Cl-nya, ini H. Kemudian ini adalah O, ini hidrogen. Nah, di dalam teori Bronsted-Lowry ini, suatu yang disebut asam itu adalah yang mendonorkan H+-nya. Jadi, Cl- ini akan kehilangan H. H itu akan berikatan dengan H2O yang di sini. Membentuk H3, ya, membentuk H3O+, ini. Membentuk H3O+ di sini. Sedangkan sisanya adalah Cl-. Ini Cl-. Gitu ya. Jadi sesuatu yang mendonorkan H+ atau kehilangan H itu disebut dengan asam. Nah, H ini akan berikatan dengan H2O. Sehingga H2O ini akan bersifat sebagai basa. Nah, selanjutnya bagaimana Cl ini? Cl ini akan bersifat sebagai basa konjugat, sedangkan H3O+ akan berfungsi sebagai asam konjugat. Begitu ya. Nah, asam dan basa konjugat, kemudian basa dan asam konjugasi akan membentuk pasangan asam basa konjugasi. Jadi HCl di sini berpasangan dengan Cl-, kemudian H2O
akan berpasangan dengan H2O di sini akan berpasangan dengan H3O+, membentuk pasangan asam basa konjugasi. Jadi apa sih yang disebut konjugasi? Itu biasanya adalah sesuatu yang kehilangan atau bertambah H atau proton. Jadi bisa kondisinya bertambah atau berkurang menjadi pasangan dari yang lain. Contohnya saya ulangi, di sini adalah asam HCl. Ketika dia kehilangan H+, maka dia akan membentuk Cl-. HCl akan berfungsi sebagai asam, kemudian Cl ini akan bersifat sebagai basa konjugasi. Sehingga pasangan asam basa konjugasi yang terbentuk adalah HCl dengan Cl-. Sedangkan basa tadi kita bahas adalah H2O, jadi H2O ini bersifat basa karena menerima H+ dari HCl, kemudian H2O ini akan terbentuk atau membentuk H3O+. H3O+ ini adalah asam konjugasi dari basa H2O. Sehingga pasangan asam basa konjugasinya adalah H2O dan H3O+. Oke, itu contohnya. Kemudian, contoh yang lain. Saya contohkan yang senyawa basa. NH3 dengan H2O. Jadi NH3 di sini, ini adalah N yang sebelah sini. Kemudian ini adalah hidrogen, hidrogen, dan hidrogen. Nah, basa menurut Bronsted-Lowry adalah sesuatu yang menerima H+. Nah, NH3 di sini akan menerima H+ dari H2O. Ini adalah hidrogen, ini hidrogen, dan ini adalah O. Nah, kalau yang ini dan ini itu adalah pasangan elektron bebas. Ini juga pasangan elektron bebas. Jadi pasangan elektron bebas dari NH3 dan yang ini adalah pasangan elektron bebas dari H2O. Nah, ketika NH3 dan H2O ini dicampur atau bereaksi, maka NH3 ini akan menerima H+ dari H2O. Sehingga NH3 ini akan bersifat sebagai basa karena menerima H+. Sedangkan H2O akan kehilangan H+ atau mendonorkan hidrogen ke NH3 sehingga dia akan bersifat asam. NH3 bersifat basa, kemudian H2O bersifat asam. Nah, berarti pasangan atau asam konjugat dari NH3 adalah, ya benar, pasangan konjugatnya adalah NH4+, kemudian basa konjugat adalah OH-. Nah, ini juga akan membentuk pasangan asam basa konjugat NH3 dengan NH4+, kemudian H2O dengan OH-. Oke, di situ paham ya pengertian asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Jadi, di dalam teori Bronsted-Lowry, NH3 juga bersifat basa. Di dalam teori Arrhenius, seperti yang saya jelaskan tadi, NH3 juga bersifat basa. Di dalam teori Arrhenius. Ya, NH3 bersifat basa, HCl juga bersifat basa, HCl juga bersifat asam di dalam teori Arrhenius. Nah, di dalam teori Bronsted-Lowry juga demikian. NH3 bersifat basa dan HCl di sini bersifat asam. Oke, tidak ada perbedaan ya di dalam kedua teori tersebut. Oke, saya berikan contoh yang lainnya. Contoh yang lain di sini adalah asam. Asam di sini apa? Adalah di sini CH3COOH
kita sebut sebagai asam asetat. Asam asetat. Nah, ini adalah asam asetat, kemudian ini adalah air ya. Nah, ketika asam asetat itu di dalam air, maka H+ dari H2O ini akan didonorkan ke asam asetat sehingga membentuk ion ini, CH3COO-. Nah, sesuatu yang memberikan H+ di dalam teori Bronsted-Lowry disebut basah. Sedangkan di dalam teori Bronsted-Lowry, sesuatu yang memberikan H+ itu disebut dengan asam. Kemudian yang menerima H+ itu adalah basah. Maaf, yang itu tadi salah ya penjelasannya. Jadi, asam asetat ini akan menerima H+, kemudian akan membentuk CH3COO-. Jadi ini saya ulangi ya. Maaf, saya ulangi. Jadi ini kan asam asetat dengan H2O. Nah, definisi menurut Bronsted-Lowry adalah sesuatu yang menerima H+ disebut basah. Nah, ini COOH dari asam asetat ini, dia COO-nya itu akan memberikan H+, sehingga dia akan membentuk COO- dan H3O+. Oke, saya jelaskan ulang ya. Yang tadi saya perbaiki di sini. Jadi senyawa CH3COOH ini akan melepaskan H+ atau memberikan H+ kepada H2O. Jadi H+ ini akan berikatan dengan H2O. Sehingga dia akan membentuk senyawa CH3COO- dan terbentuk senyawa H3O+ di sini ya. Nah, ketika CH3COO- ini kehilangan H+ atau memberikan H+ ke H2O, maka dia disebut dengan senyawa asam menurut Bronsted-Lowry. Sedangkan spesies yang menerima H+ itu adalah senyawa basah. Ini adalah basah. Nah, bagaimana dengan pasangannya? CH3COOH ini akan berpasangan dengan CH3CO-. Ini akan berfungsi sebagai basah,
konjugat. Kemudian H2O akan berpasangan dengan H3O+. Ini membentuk apa? Ini adalah asam konjugat. Ini dan begini. Ini adalah pasangannya. Kemudian H2O dan H3O+. Oke, paham ya? Saya lanjutkan, contoh selanjutnya. Jadi contoh selanjutnya ini adalah senyawa H2SO4. Yang kuning ini itu adalah S, kemudian yang merah ini adalah O, yang abu-abu ini adalah H. OH. Ini ya. Ketika asam sulfat itu bereaksi dengan air, maka H+ dari asam sulfat ini akan diberikan ke H2O. Membentuk H3O+ dan HSO4-. Nah, ketika asam sulfat ini atau H2SO4 ini kehilangan H+, maka dia disebut dengan asam. Sedangkan H2O disebut basa. Kemudian H3O+ itu adalah asam konjugat dari H2O. Karena apa? Karena bertambah satu H+-nya atau ketambahan H, sedangkan yang H2SO4- ini bersifat sebagai basa konjugat. Kayak begitu. Tadi setelah kita bahas, ternyata H2O itu bisa bersifat sebagai asam dan juga bersifat sebagai basa. Nah, ini yang kita sebut dengan sifat amfiprotik. Tapi sifat ini kita tidak akan bahas di sini karena terlalu panjang. Kita mungkin akan ada video selanjutnya. Jadi saya lanjutkan teori yang ketiga. Teori yang ketiga itu adalah teori Lewis. Asam menurut Lewis itu adalah akseptor pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu apa sih? Nah, ini loh, yang biasanya kayak gini, tanyanya kayak gini. Misalnya N, dia mengikat H. Ini kan H3 ya. Berarti di sini masih ada 2 elektron yang tidak berpasangan. Nah, inilah yang kita sebut dengan pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan basa itu didefinisikan oleh teori Lewis itu merupakan donor pasangan elektron bebas. Jadi, kalau yang tadi, basa itu adalah sesuatu yang menerima H+. Nah, kalau yang di sini itu adalah mendonorkan pasangan elektron. Jadi beda ya. Yang menurut Bronsted Lowry itu adalah pandangannya H+, kalau yang di sini yang kita lihat itu adalah pasangan elektron bebasnya. Nah, di sini saya akan coba jelaskan. Ini itu adalah asam Lewis. A ini adalah maksudnya elektron akseptor atau yang menerima pasangan elektron. Ini adalah asam Lewis. Nah, ini adalah basa Lewis. Jadi, di dalam teori Lewis, pasangan elektron bebas ini akan didonorkan. Itu yang kita sebut dengan basa. Nah, ini kita lihat, ini EA dengan ED. ED itu maksudnya adalah elektron donor, kemudian EA itu adalah elektron akseptor. Nah, ketika dia bereaksi akan membentuk seperti ini, EAED. Nah, ini kalau misalnya digambar seperti ini ya, contohnya. Jadi, asam, dia akan menerima pasangan elektron bebas dari basa Lewis, kemudian akan membentuk seperti ini. Kenapa sih kok ada
donor kemudian penyerahan pasangan elektron bebas. Jadi kita harus menguasai yang disebut dengan kondisi stabil oktet. Nah, ada oktet, ada duplet ya. Jadi kalau misalnya teori oktet itu adalah suatu senyawa stabil ketika berikatan atau terdapat 8 elektron. Sedangkan untuk duplet itu adalah 2 elektron. Ini saya contohkan adalah senyawa BF3. B itu golongan berapa sih? Ya, golongan 3. Berarti golongan 3A ya. Dia akan berikatan dengan 3 senyawa. Apakah ada pasif elektron di sini? Di B? Tidak ada ya. Ini 3. Saya ulangi. Di sini ada NH3 ya. Jadi NH3 itu golongan berapa? Oke, golongan 5. Berarti ada 5 elektron. Sini ada 1, kemudian 2, dan 3. Selanjutnya ini 4 dan 5. Totalnya ada 5 elektron. Oke, paham ya dari sini. Jadi totalnya ada 5 elektron. Nah, sekarang kalau misalnya NH3 di sini itu mengikat 3H, ya coba kita lihat. Di sini kan mengikat 3H. 1, 2, 3. Sudah ada H yang terikat, berarti ada elektron yang tidak berikatan atau tidak? Jawabannya adalah ada. Di sini. Ini yang disebut dengan PEB. Nah, menurut Lewis, basa itu adalah sesuatu yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Nah, itu disebut dengan basa. Sedangkan sesuatu atau spesies yang menerima pasangan elektron bebas, itu kita sebut dengan asam. Gitu. Nah, sedangkan kita lihat, jadi BF3 itu kan, kita lihat teori oktet tadi ya, dia stabil ketika 8 elektron. Dia B, di sini punya berapa elektron? Jadi satu ikatan itu ada 2 elektron ya. Berarti ada 2, ini ada 2, ada 2. 1, 2, 2 kali 3, 6. Ditambah 2 dari pasangan elektron dari N. Berarti totalnya berapa? 8. Oke, dia stabil. Memenuhi aturan oktet, yaitu 8 elektron. Kita lihat dari spesies ini, NH3. NH3 di sini ada berapa elektron? Jadi kalau ikatan ini ada 2 elektron ya. Ini juga ada 2, di sini ada 2, ini ada 2. Nah, 2, 2, 2, di total berapa? Ada 6. Kemudian ditambah 2 elektron, berarti totalnya adalah 8. Dia juga stabil memenuhi aturan oktet. Sehingga dia bisa membentuk produk atau ikatan seperti ini. Nah, untuk jenis ikatannya seperti apa itu akan dibahas pada materi selanjutnya. Jadi, definisi asam menurut Lewis adalah spesies yang menerima pasangan elektron bebas. Sedangkan definisi basa menurut Lewis itu adalah sesuatu yang memberikan pasangan elektron bebas. Oke, paham ya? Nah, ini juga saya akan berikan contoh yang sama. Al di sini berikatan dengan 3 Dl. Berarti dia sudah ada berapa elektron? 6 elektron. Ditambah 2 dari diethil ether. Jadi totalnya adalah 8. Akan stabil juga ketika dia berikatan dengan diethil ether. Ini adalah senyawa diethil ether.
Nah, senyawa di etil ether ini dia memberikan pasangan elektron bebas Al. Biar Al apa? Biar Al stabil menjadi 8 elektron atau mengikuti aturan oktet. Sehingga dia akan membentuk senyawa seperti ini ya. Bagaimana dengan di etil ether? Di etil ether pun juga akan stabil. Karena apa? Coba kita lihat ya. Di sini ada 2. Di sini ada 2. Berarti ada total 4. Kemudian pasangan elektron di sini 4 juga. Maka dia akan memenuhi kaidah oktet. Sehingga dia akan juga stabil ketika berikatan dengan alkil 3. Nah, coba kita lihat ikatannya di sini. Di sini ada 2 elektron maksudnya ya. Ini 2 juga. Nah, begini. Ketika pasangan elektron itu didonorkan, maka Al akan stabil. Begitu pula dengan dietil ether. Nah, dietil ether ini mendonorkan pasangan elektron ke Al, kita sebut dengan basa. Kemudian Al menerima pasangan elektron dari dietil ether, kita sebut sebagai asam. Oke. Begitulah definisi asam dan basa menurut Lewis ya. Di sini bisa saya sampulkan definisi menurut Arrhenius, asam adalah sesuatu yang menghasilkan H+ di air ya. Jadi ini harus diingat-ingat kondisinya adalah di dalam hujan air. Kemudian menurut teori Bronsted-Lowry adalah asam adalah sesuatu yang mendonorkan H+. Sedangkan untuk asam itu adalah sesuatu yang menerima. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya melihatnya adalah kalau asam dia ada H+-nya, kalau basa dia ada pasangan elektron bebasnya. Jadi bisa kita lihat ya di sini, sudah saya tabelkan, sudah jelas. Kalau Lewis itu adalah sesuatu yang menerima pasangan elektron bebas disebut sebagai asam, kemudian donor pasangan elektron bebas itu disebut sebagai basa. Nah, mudah bukan? Ini sudah saya tabelkan di sini. Semoga mudah untuk dipahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.